Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Di sini saya Sandro Kevin dengan NIM 200504028 akan menjelaskan tentang alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu e-court. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang berhubungan erat dengan kementerian keuangan, khususnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau yang disebut dengan DJKN. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya seksi hukum dan informasi yang disebut dengan HI pada unit kekantoran pelayanan, kekayaan negara dan lelang KPKNL. Salah satu tugas pokok jabatan pada seksi HI ialah penanganan perkara tepat waktu. Pelaksana seksi hukum dan informasi ditugaskan untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dalam persidangan, seperti melakukan permohonan surat, kuasa khusus, menghadiri sidang, menyusun jawaban duplik, pembuktian, dan kesimpulan. Dengan keterkaitan tersebut, seringkali kebijakan-kebijakan pada lembaga peradilan memberikan dampak tersendiri pada unit HI KPKNL. Pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dan lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu e-court. Aplikasi tersebut diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. Apa itu e-court? E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran secara perkara, mendapatkan tafsiran panjar biaya perkara, pembayaran, dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring. Adapun layanan yang pada aplikasi e-court ialah e-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan, e-payment, pembayaran panjar biaya perkara online, dan e-summons atau pemanggilan pihak secara daring. E-court sendiri telah memiliki payung hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, yang selanjutnya disebut dengan Permat 3 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi tersebut dibentuk dengan adanya beberapa pertimbangan diantaranya dilatar belakangi oleh Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau yang disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Dalam mewujudkan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan pengadilan. Selain itu, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien menjadi latar belakang dibentuknya e-court. Seperti yang kita ketahui, kemajuan perkembangan teknologi informasi menjadikan kemudahan sebagai sebuah tuntutan, efisiensi, dan efektivitas hal-hal yang dapat secara daring dan sudah tidak diragukan lagi. Layanan e-court yang pertama, e-filing. E-filing atau pendaftaran perkara secara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada aplikasi e-court dengan pemilihan pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftarannya dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia atau yang disebut dengan MARI. E-filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan atau permohonan perdata agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan atau permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil entry data yang terverifikasi dapat diterima secara prosedural. Akan memulai suatu perkara perdata. Aplikasi ini pun dapat memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. E-filing juga dapat digunakan untuk melakukan pengunggahan
maupun penggugahan dokumen dalam rangka replik, duplik, dan kesimpulan. Pengelolaan penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata atau agama atau tata usaha militer atau tata usaha negara, penggunaannya terdaftar wajib memperhatikan standar-standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran jenis, huruf, ukuran, dan atau batasan yang ditetapkan dalam mengunggah dokumen. Lalu yang kedua, eskum atau taksiran banjar biaya. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftaran akan secara otomatis mendapatkan tafsiran panjar biaya atau eskum dan nomor pembayaran atau virtual akun yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik atau multi-channel yang tersedia. Ketiga, e-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online. Aplikasi e-payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap panjar biaya perkara yang ditetapkan melalui aplikasi eskum sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik. Penggunaan terdaftar wajib memperhatikan secara sama jumlah pajak panjar biaya perkara yang harus dibayar, nomor rekening pembayaran atau virtual akun, jangka waktu pelunasan pembayaran, panjar biaya perkara yang telah ditentukan oleh sistem, dan memahami serta menyetujui bahwa setiap kesalahan, keterlambatan, dan biaya tambahan yang timbul dari perbedaan bank dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan rekening resmi. Pengadilan di mana gugatan diajukan menjadikan tanggung jawab pengguna terdaftar untuk kelancangan dan mendukung program e-court MARI. Bekerja sama dengan bank pemerintah, program e-court MARI bekerja dalam hal manajemen pembayaran biaya panjar perkara. Dalam hal ini telah diunjukkan menyediakan virtual akun sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan yang mendaftarkan perkara. Setelah itu, 4. E-summons. Sesuai dengan pasal 11 dan 12 Peraturan MA RI nomor 3 tahun 2018 disebutkan bahwa panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak yang berperkara dapat disampaikan secara elektronik. Untuk itu, panggilan elektronik dapat dilakukan para pihak penggugat yang telah melakukan pendaftaran secara elektronik dan memiliki bukti tertulis. Sedangkan tergugat, panggilan pertama dilakukan melalui jurusita. Pengadilan dapat dilakukan secara elektronik dan menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, serta kuasa hukum wajib memiliki persetujuan secara tertulis dan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Setelah itu kita masuk ke dalam alur beracara penyelesaian gugatan sengketa tata usaha negara secara e-court yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, JOU Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, JOU Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang kedua, Perma 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Setelah itu, Perma 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Yang pertama, berkas gugatan dari aplikasi ini untuk meretifikasi gugatan yang melalui aplikasi e-court bertujuan untuk gugatan sengketa yang sudah selesai. Bila semua sudah sesuai serta administrasi yang sudah dibayar, lalu masuk ke dalam pengadilan TUN. Bertujuan advokat yang sudah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif yang mengaplikasikan e-court. Pengadilan yang melaksanakan e-court dilakukan secara bertahap, sehingga akhirnya seluruh pengadilan harus menerapkan e-court. Dan pengajuan gugatan elektronik melalui e-court merupakan hal yang bersifat opsional dan pengajuan gugatan pengadilan. Setelah itu masuk ke dalam kepanitraan yang menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitra pada panitra muda, panitra pengganti, serta seluruh bagian teknisi pengadilan negeri. Panitia bertugas membantu hakim dengan mengikuti, mencatat, dan jalannya dalam persidangan.
Selanjutnya, masuk ke dalam ketua petun. Melakukan penelitian administrasi. Ketua melakukan proses dimisal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Bila dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dalam hal yang pertama, pokok gugatan tersebut tidak nyata, tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang B, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dipenuhi dengan oleh penggugat sekalipun ia diberitahu dan diperingati. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tun yang digugat. Lalu perlawanan. Ini untuk memanggil kedua belah pihak yang akan diminta untuk didengar keterangannya. Lebih tepatnya, tergugat menyampaikan pembelaan terhadap dirinya bisa disampaikan oleh kuasa hukumnya. Lalu masuk ke dalam acara singkat. Untuk dilakukan acara singkat, rapat pemusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporter atau raportir. Dan bila masih ditolak, dikarenakan tidak sesuainya petun mengadili wewenang sengketa ini, lalu gugur demi hukum. Karena putusan itu tidak pernah dianggap ada, tidak mempunyai kekuatan, dan akibat hukum serta memiliki daya eksekusi. Dan apabila dikabulkan, hasil dari penelitian di misal ini sudah lengkap dan bisa dilanjutkan kembali dan dianggap lolos. Pemeriksaan bahwa sengketa ini bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap lolos. Dalam proses semisal, dibagi menjadi dua, yakni acara cepat dan acara biasa. Sang penggugat bisa memilih dari dua tahap ini. Apa yang mau diambilnya? Bila penggugat menginginkan acara cepat, pemeriksaan dengan acara dapat dilakukan apabila kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Ingat ya, ketika penggugat mengambil acara cepat, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terhadap kepentingan penggugat yang cukup mendesak, yang harus dapat disimpulkan dari alasan permohonannya. Penggugat dan dalam gugatannya dapat memohon kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah diterimanya permohonan pemeriksaan acara cepat mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya atau tidak dikabulkannya permohonan terhadap penetapan tersebut tidak dapat digunakan dalam upaya hukum. Dalam hal permohonan pemeriksaan dengan acara cepat dikabulkan dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur persiapan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masing-masing melebihi 14 hari. Setelah itu, bila penggugat menginginkan acara biasa, itu berarti sesuai dengan standar beracara, di mana pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan persiapan pengadilan memeriksa dan memutuskan sengketa dengan 3 orang hakim. Penanganan sengketa ini berdasarkan dengan prosedur dimisal, pemeriksaan persiapan, setelah itu pemeriksaan di sidang pengadilan. Lalu dari kedua tahapan ini dilanjutkan ke dalam persidangan secara elektronik, jawab-menjawab secara elektronik, pembuktian secara konvensional, lalu masuk ke dalam kesimpulan secara elektronik, dan putusannya pun masuk ke dalam secara elektronik. Sebelumnya masuknya eksekusi, ada upaya hukum yang mesti dilakukan, yaitu adalah banding. Banding ini adalah bila
Bila pihak melawan mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka panitia berkewajiban membuat surat banding atau penolakan, maaf, atau akte penolakan banding dan dilakukannya kasasi, masuk ke dalam kasasi. Untuk upaya hukum biasa dapat diminta oleh salah satu kedua belah pihak atau terdakwa atau penuntut terhadap suatu pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntutan umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Setelah itu masuk ke dalam peninjauan kembali atau yang disebut dengan PK. Bertujuan dapat dilakukannya apabila dalam putusan mengenai perkara bersangkutan ditemukan hal-hal seperti berikut. Adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti palsu yang untuk itu semua telah dinyatakan oleh ketus hakim. Selanjutnya diucapkannya putusan pengadilan atau yang disebut dengan putusan persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di antara para pihak yang berkekuatan hukum tetap. Nih, dari putusan menuju ke berkekuatan hukum tetap. Dan dilakukan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya nih, tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan. Jadi kurang lebih, mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.